Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang chapter 11 Equity Analysis and Valuation yang beranggotakan Siti Atika 2019-12 11027, Nabila Putri 2019-12 11041, dan Adinda Sabelia 2019-12 11045. Yang pertama, earnings persistence. Daya tahan laba adalah kunci untuk menghasilkan analisis dan penilaian ekuitas yang terbaik. Menganalisa daya tahan laba adalah tujuan utama dari suatu analisa. Daya tahan laba itu meliputi yang pertama ada stabilitas, prediksi, variabilitas, tren laba, manajemen laba, metode akuntansi yang digunakan. Selanjutnya, recasting and adjusting, penyusunan ulang dan penyesuaian laba. Dua metode yang biasa digunakan untuk membantu menghitung daya tahan laba yaitu penyusunan ulang laba dan penyesuaian laba. Penyusunan ulang laba dan penyesuaian laba sangat membantu dalam menentukan kekuatan laba. Sumber informasi utama yang diperlukan untuk menyusun ulang dan menyesuaikan laba. Yang pertama ada laporan laba rugi, termasuk di dalamnya itu ada laba dari operasi yang masih berlanjut, laba dari operasi yang diberhentikan, laba dan rugi luar biasa, dampak kumulatif, dan perubahan prinsip akuntansi. Lalu ada laporan keuangan lainnya dan catatan atas laporan keuangan, diskusi dan analisis manajemen, serta informasi yang lainnya yaitu perubahan prinsip inovasi teknologi, periode di saat suatu pekerjaan dihentikan, dan keterbatasan bahan baku. Penyusunan ulang laba. Tujuan utama penyusunan ulang komponen-komponen laba adalah untuk menyajikan klasifikasi yang signifikan dan format yang relevan untuk analisis. Komponen-komponen laba bisa disusun ulang, dibagi atau dihilangkan pengaruh pajaknya, tetapi totalnya harus direkonsiliasi terhadap laba bersih pada setiap periodenya. Biaya-biaya yang telah disesuaikan atau discretionary expense itu komponen-komponen laba dalam laporan laba rugi dari anak perusahaan atau perusahaan afiliasi yang belum dikonsolidasi harus dikeluarkan. Lalu komponen-komponen yang dilaporkan sebelum pajak harus dikeluarkan berikut dampak pajaknya jika diklasifikasi ulang terpisah dari laba operasi yang masih berlanjut. Pengungkapan pajak penghasilan memungkinkan kita untuk memisahkan faktor-faktor yang bisa mengurangi atau menambah pajak seperti pengurangan kredit pajak, tingkat pengembalian modal, penghasilan tidak kena pajak, atau tarif pajak luar negeri yang lebih rendah. Lalu ada penambahan tarif pajak luar negeri tambahan, beban-beban non-pajak, pajak pusat, dan pajak daerah. Pos-pos yang tidak material bisa digabungkan dalam satu pos yang diberi nama tersendiri. Penyesuaian mempunyai tujuan utama untuk menempatkan komponen-komponen laba pada periode-periode di mana mereka seharusnya ditempatkan lebih layak. Informasi bisa berasal dari data penyusunan ulang laba dan informasi lain yang mendukung. Prosedur penyesuaian laba yang spesifik. Yang pertama itu penempatan pos-pos luar biasa dan tidak biasa setelah dikurangi pajak pada periode relevan. Lalu yang kedua, manfaat pajak dari kerugian operasi yang ditarik ke depan seharusnya dipindahkan pada tahun terjadinya kerugian. Lalu yang ketiga, biaya dan manfaat dari penyelesaian tuntutan hukum dapat ditempatkan pada periode tahun sebelumnya yang relevan. Lalu yang keempat, keuntungan dan kerugian dari operasi yang dihentikan biasanya terkait dengan hasil operasi selama beberapa tahun sebelumnya. Lalu yang kelima, ada perubahan pada prinsip dan estimasi akuntansi menimbulkan penyesuaian pada seluruh tahun yang dianalisa supaya dapat diperbandingkan sebagai upaya pemulihan efek kumulatif pada tahun-tahun sebelumnya yang relevan. Lalu yang terakhir, pos-pos yang umumnya bisa menambah atau mengurangi ekuitas. Prosedur penyesuaian laba yang spesifik. Selanjutnya, jika komponen harus dikeluarkan pada periode pelaporannya, pindahkan komponen ini setelah dikurangi pajak ke hasil operasi dari satu atau lebih periode sebelumnya, atau membagi rata komponen tersebut kepada laba pada setiap periode yang sedang dianalisa. Lalu membagi rata komponen tersebut kepada semua laba bersih pada periode-periode sebelumnya dilakukan hanya ketika komponen ini tidak bisa diidentifikasikan pada periode yang spesifik. Sementara pembagian ini membantu dalam menentukan kekuatan laba
Pembagian ini tidak membantu dalam menentukan tren laba. Lalu yang terakhir, pemindahan keuntungan atau kerugian ke periode-periode yang lain tidak memperbaiki kesalahan pelaporan pada tahun-tahun sebelumnya. Faktor penentu daya tahan laba. Daya tahan laba ditentukan oleh banyak faktor. Yang pertama itu ada tren laba, variabilitas, manajemen laba, dan insentif manajemen. Catatannya, memperhitungkan nilai daya tahan laba untuk menghadapi siklus bisnis dalam jangka waktu yang panjang. Lalu ada yang selanjutnya ada tren laba. Tren laba dapat dihitung nilainya dengan metode-metode statistik, laporan-laporan keuangan yang menggambarkan tren, menggunakan angka laba yang diperoleh dari prosedur penyusunan ulang dan penyesuaian. Misalnya, ketika sebuah perusahaan terjadi dan melaporkan kerugian, perspektif ini menunjukkan keberadaannya seringkali sama pentingnya dengan besarnya untuk tujuan penilaian. Asumsi ini dapat kecenderungan beberapa manajer menggunakan akuntansi sebagai alat untuk meningkatkan tren laba telah menyebabkan teknik manajemen laba yang canggih termasuk perataan laba. Manajemen laba. Manajemen laba menggunakan pelaporan akuntansi yang dapat diterima prinsip untuk tujuan melaporkan hasil tertentu. Beberapa bentuk manajemen laba kita harus sangat waspada untuk memasukkannya, yaitu ada perubahan pada metode atau asumsi akuntansi, menghapuskan keuntungan dan kerugian luar biasa atau tidak biasa, big bets, mengakui beban masa depan pada masa kini saat kinerja sangat buruk. Selanjutnya ada write-downs, yaitu penurunan nilai dan menentukan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Yang sampai lama jadi dia Selanjutnya, pos laba yang bertahan dan sementara, penyusunan ulang dan penyesuaian laba untuk penilaian ekuitas bergantung pada pemisahan komponen laba yang stabil dan bertahan atau persisten dari komponen acak dan sementara atau transitory. Yang pertama, penilaian daya tahan penting dalam penentuan kekuatan laba. Yang kedua, peramalan laba juga bergantung pada daya tahan laba. Bagian terpenting dalam analisis ini adalah menilai daya tahan komponen keuntungan dan kerugian dalam laba. Lalu, analisis dan interpretasi pos sementara. Analisis dan interpretasi pos sementara, tujuan dari analisa dan interpretasi pos-pos luar biasa yaitu yang pertama, menentukan apakah suatu pos termasuk pos sementara, yang kedua, memutuskan apakah suatu pos termasuk pos tidak biasa atau unusual, non-operasi atau tidak berulang, atau non-recurring. Dan yang ketiga, menentukan adjustment yang diperlukan pada penilaian persistensi laba. Selanjutnya, menentukan daya tahan atau sifat sementara dari suatu pos. Keuntungan dan kerugian operasi yang tidak berulang biasanya terkait dengan aktivitas operasi, tetapi jarang terjadi atau tidak dapat diprediksi. Keuntungan dan kerugian non-operasi yang tidak berulang, tidak terkait dengan laba operasi dari 1 tahun, merupakan bagian dari performance jangka panjang suatu perusahaan. Lalu, pos-pos ini tidak berulang dan tidak dapat diramalkan serta terjadi di luar operasi yang normal. Selanjutnya, penyesuaian terhadap pos luar biasa yang mencerminkan daya tahan, yaitu yang pertama dampak pos sementara terhadap sumber daya perusahaan, yang kedua dampak dari pencatatan pos sementara, dan kemungkinan dari kejadian-kejadian di masa yang akan datang yang disebabkan oleh pos-pos sementara. Yang terakhir, dampak dari pos-pos sementara terhadap evaluasi pada pihak manajemen.
Lalu dasar penilaian matematik. Rasio harga terhadap nilai buku, rumusnya nilai pasar ekuitas dibagi nilai buku ekuitas. Rasio harga terhadap nilai buku atau price to book dapat dinyatakan dalam data akuntansi sebagai berikut. Catatannya, jika ROCE dan pertumbuhan nilai buku meningkat, PB meningkat. Jika biaya atau resiko dari modal ekuitas meningkat, PB menurun. Nilai sekarang laba tidak biasa plus minus, PB lebih besar atau lebih kecil dari 1. Selanjutnya, rasio harga terhadap laba atau price to earnings ratio, rumusnya nilai pasar ekuitas dibagi laba bersih. Fundamental valuation multiples. Rasio PE dapat disajikan sebagai fungsi dari pertumbuhan jangka pendek dan jangka panjang atas laba per saham sebagai berikut. K adalah biaya modal ekuitas, STG adalah presentasi perubahan pada laba per saham atau jangka pendek atau jangka panjang terhadap pertumbuhan normal yang diharapkan. Lalu, earning power and forecasting for valuation. Earning power atau kekuatan laba adalah tingkat laba yang diharapkan bertahan pada masa yang akan datang. Mode penilaian berbasis akuntansi mengkapitalisasikan kekuatan laba. Banyak analisa keuangan yang ditujukan untuk menentukan kekuatan laba. Pengukuran kekuatan laba mencerminkan yaitu yang pertama laba dan semua komponennya, yang kedua stabilitas dan daya tahan laba serta komponennya, yang ketiga tren yang mendukung pada laba dan komponennya. Selanjutnya, measuring earning power. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan rentang waktu untuk pengukuran kekuatan laba, yaitu 1 tahun dianggap terlalu pendek untuk melakukan pengukuran kekuatan laba. Yang kedua, banyak dari kegiatan investasi dan pendanaan adalah jangka panjang. Yang ketiga, lebih baik untuk mengukur kekuatan laba dengan menggunakan rata-rata atau kumulatif laba selama beberapa tahun. Yang terakhir, rentang waktu yang dianjurkan dalam pengukuran kekuatan laba adalah 4-7 tahun. Selanjutnya yaitu latihan 10. Yang pertama yaitu S10-1. Perusahaan Lux mengalami peristiwa dan transaksi yang tidak terkait berikut ini selama tahun pertama. Rasio lancar perusahaan adalah banding 1 dan rasio cepatnya adalah 1,2:1. Yang pertama, Lux menghapus $5.000 dari piutang usaha sejak tertagih. Yang kedua, bank memberitahu Lux bahwa cek pelanggan sebesar $411 dikembalikan karena dana tidak mencukupi, pelanggannya bangkrut. Yang ketiga, pemilik perusahaan Lux melakukan investasi tunai tambahan sebesar $7.500. Yang keempat, persediaan senilai $600 dianggap usang ketika persediaan fisik diambil. Yang kelima, Lux mengumumkan dividen tunai sebesar $5.000 yang akan dibayarkan selama minggu pertama periode pelaporan berikutnya. Yang keenam, Lux membeli investasi jangka panjang seharga $10.000. Yang ketujuh, hutang usaha sebesar $9.000 dibayarkan. Yang kedelapan, Lux meminjam $1.200 dari bank dan memberikan surat promis selama 90 hari 6% sebagai gantinya. Yang kesembilan, Lux menjual tanah kosong seharga $20.000 yang telah digunakan dalam operasinya. Yang kesepuluh, polis asuransi 3 tahun dibeli seharga yang dibutuhkan atau instruksinya yaitu evaluasi secara terpisah pengaruh langsung dari setiap transaksi pada perusahaan. Yang pertama, current ratio, yang kedua
tes rasio, yang ketiga working capital. Jawabannya yaitu untuk current ratio yang pertama no charge, no change, quick ratio juga no change, working capital no change. Yang kedua current ratio no change, quick ratio no change, dan working capital no change. Yang ketiga current ratio increase, quick ratio increase, working capital increase. Yang keempat current ratio decrease, quick ratio no change, working capital decrease. Yang kelima, current ratio decrease, quick ratio decrease, working decrease. Yang keenam, current ratio decrease, working capital decrease. Yang ketujuh, current rasionya increase, quick rasionya increase, working capital no change. Yang kedelapan, current ratio decrease, quick ratio decrease, working capital no change. Yang kesembilan, current ratio increase, quick ratio increase, working capital increase. Dan yang ke-10, current rasionya no change, quick ratio decrease, working capital no change. Diasumsikan jumlah yang cukup disediakan dalam penyisian kredit macet. Selanjutnya yaitu soal P10.1. Lihat laporan keuangan perusahaan dalam lampiran A. Yang pertama yaitu hitung ukuran likuiditas berikut. Yang pertama ada current ratio, active test ratio. Yang ketiga account receivable turnover. Account receivable balance-nya di tahun ke-9 adalah $564,1. Dan yang keempat, inventory turnover. Inventory balance di tahun ke-9-nya sebesar $816. Yang kelima, day sales in receivable. Yang keenam, day sales in inventory. Yang ketujuh, conversion period atau operating cycle. Yang kedelapan, cash and cash equivalent to current asset. Yang kesembilan, cash and cash equivalent to current liabilities. Yang ke-10, day purchase in a cycle. Yang ke-12, cash flow ratio. Untuk yang B-nya yaitu menilai posisi likuiditas capable menggunakan hasil dari poin A. Yang C-nya untuk tahun ke-10 hitung rasio 1, 4, 5, 6, dan 7 dengan menggunakan persediaan yang dinilai berdasarkan FIFO. Persediaan FIFO pada tahun ke-9 adalah $904. Yang D, apa batasan dari rasio lancar sebagai ukuran likuiditas? Yang E, bagaimana analisis dan penggunaan ukait selain rasio saat ini meningkatkan evaluasi likuiditas? Jawabannya yaitu rasio likuiditas jangka pendek untuk yang poin pertama 36 dibagi 45 sama dengan 1,665,5 dibagi 1,298 sama dengan 1,28. Yang kedua yaitu $80,7 dikali 31 ditambah 22,5 dikali 32 ditambah 624,5 dikali 33 dibagi 1.298,1 dikali 45 hasilnya 0,56. Yang ketiga 6,8 dikali 13 dibagi 625 dikali 33 ditambah 564,1 dibagi 2 hasilnya 10,44. Poin keempat 4.258,2 dikali 14 dibagi 819,8 dikali 34 ditambah 816 dibagi 2 hasilnya 5,21. Poin kelima 624,5 dikali 33 dibagi 6.000
5,8 dibagi 360, hasilnya 36,23. Untuk poin ke-6, 819,8 dibagi 4.258,2 dibagi 360, hasilnya 69,31. Poin ke-7, 36,23 ditambah 69,31 sama dengan 105,54. Yang poin 90 ditambah 22,5 dibagi 1.665,5, hasilnya 0,062. Dan poin 9, 80,7 ditambah 202 bagi 2 100,1 dikali maka dan 12 kali untuk bagi karena beberapa tetapi ada kewajiban yang membuktikan
Selanjutnya yang B, karena yang pertama kami lancar yang cukup yang dengan lancar nanti kewajiban lancar dan yang kedua usaha proyek penjualan yang konsisten itu terus memperoleh penjualan konsisten tiba perusahaan asalnya dan coba ya itu pun 105 kali tambah 84 dikali itu ya sama COGS ribu 238 ditambah 900 dikurang 416 hasilnya 250. Yang pertama, jawaban yang poin pertama dari C yaitu 1750,1 dibagi 1298,1 hasilnya 1,35. Yang kedua yaitu 4258,54,8 dibagi 904,4 ditambah 904 dibagi 2 sama dengan 4,71. Yang ketiga 624,5 dikali 33 dibagi 6.205,8 dikali 13 dibagi 360 sama dengan 36,23. Yang keempat 904 dibagi 4.258,2 dibagi 360 sama dengan 76,46. Yang kelima 36,23 ditambah 76,46 sama dengan 112,69. Selanjutnya yaitu yang D, dengan mengabaikan untuk tujuan analisis ini biaya dibayar di muka dan item tidak substansial serupa yang memasuki perhitungan rasio lancar. Di sini kita memiliki 4 elemen utama yang membentuk rasio ini, yaitu kas, piutang, persediaan, dan kewajiban lancar. Setidaknya ada 3 kesimpulan yang bisa ditarik, yaitu yang pertama, likuiditas bergantung pada saldo kas atau setara kas.
tetapi lebih signifikan pada arus kas prospektif. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung atau pasti antara saldo item modal kerja dan pola yang cenderung diasumsikan oleh arus kas masa depan. Yang ketiga, kebijakan manajerial yang diarahkan pada optimalisasi tingkat piutang dan persediaan, terutama diarahkan pada pemanfaatan aset konversi piutang bahwa tidak ada kita sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.